Selamat bertemu kembali di Onizaya Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan tabbar dan button navigation di Flutter. Nah, seperti yang teman-teman lihat di video ini, di mana di sini bisa kita lihat ada 4 tabbar ya. Di bagian atas ini disebut dengan tabbar di atas. Ya, yang bagian atas ini adalah tabbar, di mana ada icon, kemudian ada teks ya. Kemudian di bagian bawah juga kita bisa melihat ada yang disebut dengan button navigation di sini. Nah, di sini sama seperti di atas sebenarnya ya. Nah, di sini ada icon pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tetapi ini tanpa teks ya. Nah, sebenarnya konsepnya hampir sama ya dengan yang di atas ini tadi. Kemudian di halaman body, di halaman body kita ini ada halaman yang ditampilkan nantinya ketika masing-masing tabbar yang di atas ini atau yang di bawah kita pilih ya. Jadi contoh saya kalau misalnya yang kita pilih adalah bagian beranda atau halaman profil, maka akan ditampilkan desain halaman profil seperti ini, atau tabbar mahasiswa atau dosen, maka akan ditampilkan halaman masing-masing di bagian body. Begitu juga di bawah ya, di button navigation-nya hampir sama ya. Jadi kita akan menggunakan halaman yang sama nanti ketika kita pilih masing-masing icon ya, icon dari barnya ini ya. Nah, kita juga bisa melakukan slide ya, atau menggeser ya, seperti ini ya. Menggeser seperti biasa ya kalau kita gunakan di smartphone kita nanti. Jadi kita bisa menggunakan fitur atau fungsi dari slide ya, seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita buat pada video tutorial. Nah, langsung saja kita akan buat project baru. Di sini sudah saya buat yang project barunya. Kemudian ini codingnya dalam keadaan kosong, ini nanti akan kita isi. Oke, saya pindahkan dulu di sini. Nah, seperti biasa ya, kita importkan terlebih dahulu package Flutter-nya. Oke, material data. Oke, kemudian kita buat satu buah void main-nya. Nanti void main inilah yang akan dijalankan nanti ketika project kita run. Sehingga di sini kita buat run app. Kemudian nama kelas yang akan kita jalankan nantinya ya, dalam hal ini adalah material app ya, kelas dari material app. Jadi contoh kita buat saja nama kelasnya adalah halaman halaman material app seperti ini. Kemudian ini masih di garis bawahi merah karena kelasnya memang masih belum ada ya. Nah, sekarang kita buat kelasnya, kita gunakan yang stateful ya. Jadi seperti biasa kita ketik saja di sini stf, kemudian kita pilih stateful widget. Nah, kemudian kita ketik di sini nama kelas dari material app-nya. Jadi tadi sudah kita buat halaman material app, tapi di sini kita buat halaman material app. Jadi harus sama ya penulisannya seperti yang kita buat tadi di bagian void main. Oke, di bawah ini di widget return-nya ini kita ganti dengan material app. Oke, di sini kita tambahkan constant const ya. Oke, seperti ini. Nah, ini di bagian material app boleh kita isi dengan title. Titelnya kita buat saja latihan tabbar seperti ini. Oke, kemudian satu lagi adalah home. Nah, home ini nanti seperti biasa ini adalah nama kelas dari scaffold ya. Jadi kita buat saja nama kelasnya misalnya halaman desain. Oke, nah ini masih di garis bawah merah karena memang halaman desainnya belum ada. Jadi tinggal kita buat
Kita gunakan juga widget stateful ya, stf, kemudian kita pilih stateful. Kemudian di bagian ini kita akan isi dengan nama kelas yang kita buat tadi di home. Ini kita buat di sini halaman desain. Oke, seperti ini. Ini course-nya kita hilangkan saja. Ini juga di home kita hilangkan. Oke, seperti ini. Kalau sudah di bagian kelas halaman desain, di bagian widgetnya ini kontainernya kita ganti dengan scaffold. Oke, nah seperti biasa scaffold bisa kita isi dengan tab bar ya, supaya nanti yang seperti ini bisa ada di aplikasi kita ya. Jadi kita gunakan title, scaffold ya, kita bentuk dulu tab app barnya, app barnya kita bentuk dulu, app bar, kemudian app bar, kemudian di dalam app bar inilah akan kita buat titelnya ya. Mungkin kita mulai dengan backgroundnya dulu, kita gunakan misalnya background yang warna merah lah, misalnya color. Yang red ya, seperti ini. Kemudian titelnya supaya ada tulisan seperti ini ya, jadi kita gunakan title. Kemudian dalam title itu kita gunakan widget text, kemudian kita isi dengan teksnya ya, misalnya teksnya contoh tab bar seperti ini. Oke, ini kita tambahkan cons ya, seperti ini. Oke, nah karena kita ingin buat ini ya tab barnya, maka tab bar ini sekali lagi dia ada di dalam app bar ya, di dalam bagian app bar ini. Berarti tab barnya ini kita buat di dalam prosedurnya app bar ya. Jadi di antara kurung dan subkurung dari app bar. Jadi dalam ini nanti ada perintah untuk membuat tombol-tombol dari barnya ini atau tab barnya. Oke, nah tetapi sebelum kita buat itu, maka kita harus inisialisasi terlebih dahulu tab bar yang akan kita buat. Saya di sini berapa tab barnya? Saya di sini ada 1, 2, 3, ada 4 tab bar. Berarti ini nanti harus kita inisialisasi terlebih dahulu. Oke, nah langkah pertama yang harus kita buat adalah di bagian kelas halaman desain. Di sini di halaman desain ini, untuk yang widget ya, di bagian ini, maka ini harus kita tambahkan satu variabel controller untuk tab barnya ini nanti ya. Jadi kita tinggal buat tab controller, kemudian kita buat saja namanya controller. Oke, ini masih dibuat merah karena kita harus tambahkan LED ya di belakangnya. Oke, LED seperti ini, titik koma, controller, titik koma. Kemudian untuk menginisialisasi berapa banyak tabnya nanti, maka kita harus buat di sini inisialisasi dari jumlah tab yang akan kita tambahkan. Kita buat di sini override. Kemudian kita buat saja di sini ini init state, yang ini kita pilih yang ini. Nanti ini akan terbentuk otomatis ya. Jadi sekali lagi kita tadi tinggal mengetik saja di sini ini state seperti ini. Kemudian kita pilih, nanti ini akan otomatis terbentuk. Nah di bagian ini kita hapus saja. Kita isi ini dengan controller tadi. Nah controller yang sudah kita buat tadi di sini, variabel dari tab controllernya. Kemudian sama dengan kita buat di sini controller sama dengan tab controller. Nah di sini akan kita tentukan berapa lengthnya. Length ini maksudnya jumlah dari tabnya. Jadi misalnya kita buat di sini, kita gunakan saja misalnya 4. Jadi nanti ada 4 ya tabnya. Kemudian facingnya ini kita isi dengan this. Oke, seperti ini, titik koma. Nah di sini kita lihat facingnya ini masih merah ya. Karena kenapa? Karena di kelas ini
masih tidak bisa mengizinkan penggunaan tab bar ini ya. Oleh karena itu maka kita tambahkan di bagian ini, tambahkan di bagian ini with single. Nah ini single ticker provider state mixing, jadi yang ini ya. Nah ini kita tambahkan yang ini sehingga ini sudah tidak merah lagi. Oke, kalau sudah selesai ini, jadi kita tadi sudah tambahkan variabel dari tab controllernya, kemudian init state-nya juga sudah kita tambahkan. Sekarang kita lanjutkan pada pembentukan tab barnya. Oke, nah jadi pembentukan tab barnya tadi sudah saya jelaskan bahwa kita membuat tab barnya itu di bagian add barnya ya, masih di bagian ini. Berarti setelah titel ini kita buat koma, kita lanjutkan dengan pembuatan tab barnya. Jadi kita buat di sini button ya, bottom ya, kemudian tab bar ini buka kurung. Oke, nah nanti di dalam ini akan kita buat berapa tab barnya atau apa saja ya tab barnya ya di dalam kurung ini. Ini kita turunkan dulu. Oke, di dalam ini nanti akan kita buat buttonnya itu apa saja ya. Nah ini kita buat terlebih dahulu di sini controllernya tadi ya, ini tadi sudah kita buat controller ya. Controllernya adalah controller ya, variabel controllernya adalah ini tadi controller ini. Nah variabel ini nanti akan menghandle ya, ketika kita klik atau kita pilih salah satu tab barnya, maka pilihan kita itu akan disimpan di dalam controllernya. Kemudian di bawah controllernya kita buat di sini tab. Nah ini ketika kita buat tab sini, maka tab sini berbentuk array, artinya tab sini bisa lebih dari satu. Nah untuk tab pertama maka kita bisa menggunakan icon ya. Jadi kalau misalnya seperti ini tadi ada icon pertama, kemudian ada teksnya, ini tab pertama, tab kedua, tab ketiga, dan keempat. Jadi ada ikonnya, kemudian ada teksnya. Oke, jadi misalnya untuk tab pertamanya, jadi tinggal kita buat di sini tab ini untuk tab pertama ya. Nanti kalau ada tab kedua ya tinggal kita buat saja koma, kemudian tab yang kedua. Kalau ada yang ketiga, kalau ada yang ketiga berarti koma, tab yang ketiga, dan seterusnya tab yang keempat. Oke, seperti ini. Jadi berarti nanti di project kita itu atau di aplikasi kita sudah ada 4 tab ya, seperti ini. Nah sekarang di tabnya ini kita isi misalnya dengan icon ya. Jadi saya turunkan dulu tutup kurung yang pertama. Nah kita buat seperti ini iconnya, kemudian iconnya itu kita ambil dari icon. Oke, icon ya, kita ambil dari icon, kemudian icons. Nah kita gunakan saja misalnya icon home ya, seperti ini. Jadi ini kalau warna biru kita coba tambahkan sini constant. Oke, nah ini sudah ada. Oke, nah begitu juga yang lain, ini nanti tab untuk yang lain ya. Nanti kalau misalnya ini saya hapus saja, kita copy saja yang sudah ada. Oke, mungkin kita perbaiki dulu ini, ukurannya mungkin boleh kita tambahkan ya, size nya atau saja misalnya 30 seperti itu. Nanti akan kita lihat warnanya, kalau memang mau kita tambahkan nanti tinggal kita buat color ya, colorsnya kita buat misalnya blue atau warna yang lain nanti boleh. Oke, ini boleh kita copy ya, kita buat sampai 4. Oke, seperti ini. Berarti icon pertama, tab kedua, tab ketiga, tab keempat. Mungkin ini kita rubah ya ikonnya supaya tidak sama. Ini people, ini misalnya kita buat yang ketiga, ini boleh saja current rental. Kemudian yang keempat misalnya persen, seperti itu saja. Oke, mungkin warnanya juga nanti boleh kita rubah. Oke, coba kita simpan dulu, coba kita jalankan dulu ini.
Oke, baik. Ini sudah tampil ya. Ini bisa kita lihat di sini ada 4 ya, 4 gambar seperti ini. Tapi mungkin ini tidak kelihatan ya. Kita coba ganti warnanya jadi yellow ya. Kita simpan dulu. Oke, sudah berubah ya. Ini kita buat saja yellow. Kita samakan saja ya, supaya kelihatan ya. Oke, simpan. Oke, ini sudah berubah. Nah, nanti masing-masing tab ini, kalau misalnya kita pilih tab yang pertama, maka akan tampil halamannya. Tab yang kedua akan tampil halaman yang kedua, dan yang ketiga juga begitu. Nah, apa yang kita lakukan setelah ini? Kalau sudah selesai tadi pembentukan tablarnya, nanti kalau misalnya kita tambahkan ya, kita tambahkan teks di bawahnya. Nah, kita tinggal tambahkan saja properti dari masing-masing tab ini. Jadi tadi widget yang pertama adalah icon. Jadi tinggal kita buat sini teks, kemudian kita buat teksnya, misalnya teksnya adalah home. Oke, seperti ini. Coba kita simpan. Nah, ini sudah ada tulisannya ya, home. Seperti ini. Begitu juga yang lain nanti kalau misalnya kita tambahkan ya teksnya, misalnya mahasiswa seperti ini. Kemudian kalau di sini kita buat profil ya, profil ya, profil. Kemudian ini teksnya adalah kendaraan. Kemudian yang terakhir teksnya kita buat misalnya supir ya, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah ada ya, home, profil, kendaraan, kemudian supir ya, seperti ini. Oke, nah kalau sudah seperti ini, berikutnya yang kita buat adalah kalau kita pilih tab bar yang sudah kita buat ini, maka dia akan menampilkan ke halaman dari masing-masing tab yang kita seleksi atau kita pilih. Oke, di bagian body. Nah, oleh karena itu maka sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu halaman desainnya ya. Jadi karena di sini tadi ada 4 tab, maka ada 4 halaman nanti yang akan kita siapkan. Nah, untuk menambahkan halamannya, maka di dalam project kita ini, di folder list ini perlu kita tambahkan filenya ya, file dartnya. Jadi kita bisa menambahkan itu dengan mengklik ini ya, add file ya, atau new file ini. Tapi pastikan terlebih dahulu kita memilih folder link begini. Oke, kita pilih ini new file, kemudian tinggal kita buat saja halaman nama filenya ya. Misalnya yang pertama tadi adalah halaman home ya. Kita buat saja halaman .dar. Jadi jangan lupa harus kita buat titik .dar. Jadi ini ekstensi dari file yang kita buat. Enter. Ini halaman pertama. Kita desain halaman pertama itu seperti apa nanti tampilannya. Nah, sama seperti biasa ya, kita importkan. Import. Kemudian Flutter, package. Kemudian Flutter. Material.dar. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan widgetnya ya. Kita gunakan saja stateful ini. Oke, kemudian nama halamannya, nama kelas dari halaman ini atau file ini kita buat saja home. Oke, seperti ini. Ini nanti nama kelasnya adalah home. Oke, kemudian di bagian widgetnya, kelas widgetnya, kita tambahkan saja ya di bagian kontainernya, di bagian widget kontainer, kita tambahkan saja di sini child, kemudian kolom. Nah, untuk penggunaan kolom kemarin kan harus kita gunakan children. Oke, di bagian childrennya kita tambahkan ada 2 ya widget, misalnya icon. Ini tadi home ya, kita buat saja home,
Kemudian mungkin kita buat size nya 30 seperti ini. Oke, ini mungkin kita tambahkan konstanta. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan di bawahnya nanti teks ya, teks. Kita buat saja teksnya misalnya halaman home. Ini ada koma ya di sini. Mungkin kita buat size-nya, stylenya text style, size-nya kita buat 30. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini kita tambahkan elemen dari kontainer ini. Kita buat saja di sini colors, kita buat saja white, warna halamannya nanti seperti apa. Oke, ini sudah selesai. Kita buat saja 2 widget ya di dalam halamannya nanti yang ditampilkan di home itu. Ini untuk halaman home. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk profil. Ya, di bagian link tadi kita tambahkan lagi ya filenya. Ini halaman profil .dart. Oke, nah isinya sama seperti di halaman home tadi. Jadi di halaman home tadi ini kita tinggal copy saja semua, kemudian kita pastikan di halaman profilnya. Ini kita ganti profil. Oke, ini juga berarti kita ganti profil. Ini juga profil. Ini juga kita ganti dengan profil. Ini juga profil. Ini juga jadi profil. Oke, sudah ya. Nah, ini berarti halaman profil. Ikonnya juga kita ganti saja menjadi tadi apa itu ya, people ya. Oke, people seperti ini. Oke, kita save dulu. Kemudian untuk kendaraan, halaman kendaraan kita tambahkan lagi halaman kendaraan .dart. Oke, halaman kendaraan .dart, isinya juga sama ya. Kita tinggal pastikan saja. Kemudian ini kita ganti ya semua supaya ini kalau kita log ya home ini, maka semua kata home ini harus kita ganti ya. Kita sesuaikan dengan nama kelasnya. Jadi kita buat ini nama kelasnya adalah kendaraan. Oke, jadi tidak kita ganti saja semua ya. Ini juga jadi kendaraan, dan ini juga jadi kendaraan. Oke, yang ini ikonnya kita ganti dengan jadi car ya. Oke, car ini kita ganti halaman kendaraan. Oke, satu lagi untuk halaman supir ya. Oke, kita copy lagi ini. Kemudian kita buat halamannya atau file untuk dartnya. Kita buat halaman supir. Dart. Oke, seperti ini. Nah, itu juga codingnya kita pastikan saja ya tadi. Ini kita ganti semua jadi halaman kita buat saja supir ya. Oke, ini kita ganti dari supir, ini juga supir, ini juga supir, ini juga supir. Oke, kemudian ini kita ganti menjadi halaman supir. Kemudian ikonnya kita
kita ganti saja dengan person. Kita simpan. Kalau sudah selesai berarti 4 halaman yang kita butuhkan itu sudah ada semua, tinggal nanti kita linkkan ya. Artinya ketika kita klik tabnya atau kita pilih tabnya, maka ditampilkan halaman yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau kita pilih home, maka yang ditampilkan nanti adalah desain dari halaman home. Kalau kita pilih tab profil, maka yang ditampilkan nanti adalah desain halaman profil. Begitu juga untuk yang kendaraan dan supir. Oke, sekarang kita kembali ke halaman main datnya. Oke, yang ini. Ya, ini tadi di bagian app barnya ya, app barnya. Ya, app barnya sudah selesai. Sekarang kita tambahkan di bagian app barnya, di bagian body. Oke, ini kita buat sini body. Nah, isi bodinya itu adalah ketika kita pilih item-item dari tabnya, maka akan menampilkan halaman-halaman home tadi, home, halaman profil dan yang lain. Oke, jadi di sini kita butuhkan tab bar view ya, untuk menampilkan halaman-halaman yang kita sudah buat tadi ya, halaman home, halaman profil dan yang lain. Tetapi sebelum itu, halaman-halaman yang sudah kita buat ini tadi perlu kita perkenalkan ke main dat kita dengan cara mengimportnya di sini ya, di bawah import package Flutter material ya. Jadi kita buat sini import, kemudian titik slash baru nama filenya. Jadi saya halaman home ya, halaman home ini, kemudian kita buat untuk halaman berikutnya import titik slash halaman tadi halaman profil ya kedua. Kemudian supaya gampang nanti ini kita tambahkan saja ya nama panggilannya nanti ya, atau alias ketika kita panggil di halamannya, maka kita tidak bisa memanggil ini langsung ya, tapi kita buat aliasnya s, misalnya kita buat saja home, kita buat saja seperti ini. Kemudian ini s profil, jadi artinya di main dat ini panggilan dari halaman home ini adalah home, kemudian di file main dat ini panggilan dari halaman profil nanti adalah profil. Begitu juga yang lain nanti ya. Jadi kita buat yang lain lagi, import Oke, jadi ini sudah kita buat ya, sudah kita import di file main dat kita halaman-halaman yang sudah kita buat tadi. Jadi artinya dat ini nanti sudah mengenali halaman-halaman ini tadi. Oke ya, jadi inisialnya ya, kalau di dat di main dat di file main dat kita halaman ini dipanggil dengan nama home, halaman profil dipanggil dengan nama profil, dan begitu juga ya. Oke, kalau sudah ini, maka kita lanjutkan pada pembuatan pemanggilan halaman-halaman tadi melalui seleksi pada setiap tab. Oke, jadi di sini kita tambahkan ya, di bagian body kita tambahkan di sini, kita tambahkan sini tab bar view, nah ya ini ya. Nah di tab bar view ini nanti dia butuhkan children ya. Nah ini kita turunkan saja dulu. Sebelum children-nya kita tambahkan controller. Nah nama controller kita tadi ya ini nih, controller yang sudah kita buat di tab controller tadi di bagian atas. Oke, jadi kita buat saja di sini controller, koma, kemudian children-nya ini. Nah ini harus dalam bentuk children-nya berarti bisa lebih dari satu ya. Nah, kenapa lebih dari satu? Karena tadi kan ini tab bar kita ada 4 ya. Nah, caranya tinggal kita sebutkan saja. Ini saya hapus dulu ya children-nya yang ini. Kita turunkan saja
tutup kurungnya. Caranya tinggal kita sebutkan, cara pemanggilannya ya, tinggal kita sebutkan nama inisialnya tadi. Nah, ini tadi nama inisial dari masing-masing file halamannya, kemudian nama kelasnya, misalnya tadi home, maka kelasnya home itu tadi di halaman home-nya adalah home ini ya. Jadi kita buat di sini di pemanggilannya ya. Jadi children-nya ini karena lebih dari satu, maka kita harus buat dalam bentuk array. Jadi kita buat buka kurung siku dan tutup kurung siku. Oke, seperti ini. Ini buka kurung siku dan tutup kurung siku tadi ya. Nah, ini kita tambahkan saja konstanta seperti ini. Oke, nah untuk pertama, untuk memanggil halaman pertama, ketika kita pilih tab home, maka kita sebutkan terlebih dahulu inisialnya tadi. Inisial dari filenya tadi adalah untuk halaman home ini inisialnya adalah home. Nanti kita buat di sini home titik. Nah, kemudian kita panggil nama kelas dari halaman home tadi. Ini tadi ini halaman home, nama kelasnya itu tadi adalah home ya. Jadi kita buat di sini home. Jadi perhatikan penulisannya huruf besar ya. Nah, di sini tadi huruf besar ya. Jadi ini buka kurung tutup kurung koma. Jadi home ini yang ini nama inisialnya, sedangkan tulisan yang ada di depannya ini home yang besar, tulisan H besarnya itu nama kelas dari file halaman home. Oke. Nah, begitu juga yang lain. Jadi untuk profil tadi misalnya adalah profil, misalnya yang kecil ya, titik, nama kelasnya adalah profil, buka kurung tutup kurung koma, berikutnya yang kendaraan, nama inisial tadi adalah kendaraan, titik, nama kelasnya juga kendaraan, buka kurung tutup kurung koma, satu lagi supir ya, supir, nama inisialnya supir, kemudian nama kelasnya adalah supir, buka kurung tutup kurung. Oke, berarti ini ya di bagian body, di tab view yang akan ditampilkan itu nanti adalah diambil dari file yang berinisial home dengan nama kelas adalah home, diambil dari inisial profil dengan nama kelas profil. Oke, nah coba kita jalankan dulu, simpan ini. Nah, perhatikan di bagian pertama ini sudah langsung ditampilkan halaman home ya. Kenapa? Karena view pertamanya adalah home. Coba kita lihat di halaman kedua. Nah, ini sudah ditampilkan ya, halaman profil, kemudian halaman kendaraan, kemudian halaman supir. Gitu ya. Jadi kita bisa melakukan slide juga ya, seperti ini. Oke. Nah, gitu ya. Kemudian kalau nanti mau Anda turunkan ya ini ke bawah, berarti Anda desain dari masing-masing halaman tadi. Misalnya home ini, jadi Anda mau menurunkan menurunkan icon dan teksnya, berarti Anda tinggal tambahkan saja ya di childnya ini, di kolom ini tadi. Di kolom Anda bisa atur ya main axis elementnya ya. Ini kemudian main axis element Anda pilih saja misalnya evenly ya, atau bit atau terserah ya mana. Oke, coba kita simpan, kita lihat untuk halaman home dulu. Nah, ini sudah dibagi rata ya di tengah seperti ini. Nah, untuk ikonnya mungkin Anda perbesar, boleh terserah, mungkin Anda buat 100, Anda buat warnanya juga nanti boleh terserah. Oke, nah ini ya, mungkin ini kita copy ke masing-masing halaman supaya lebih rapi ya. Ini size ikonnya mungkin 100 kita buat. Kemudian halaman kendaraan juga begitu. Kemudian satu lagi tadi halaman supir ya. Kita simpan. Oke, kita lihat ini profil,
kendaraan, kemudian ini supir. Oke, nah berarti sampai tahap ini sudah selesai proses pembuatan tab barnya. Nah sekarang kita buat button navigation-nya ya, yang di bawah ya. Jadi hampir sama sebenarnya ya dengan penggunaan ini tadi, pembuatan ini. Nah untuk membuat itu maka kita kembali ke file main.nya tadi. Untuk membuat itu maka kita buat di bawah tab bar view ya. Jadi kita buat koma. Oke, ini masih di bagian body ya, jadi di bawah tab view nya. Oke. Nah kita gunakan, kalau tadi yang di atas ini kan untuk menampilkan ini tadi kan tab bar view ya. Nah untuk menambahkan button navigation-nya kita gunakan button navigation bar ini. Oke, nah button navigation bar ini dia membutuhkan material. Oke, material buka kurung tutup kurung. Jadi ya, buka kurung tutup kurung. Jadi tutup kurungnya kita turunkan karena ini akan kita isi ya. Nah mungkin warnanya nanti warna yang ini ya, nanti akan dibuat di bawah ini ya, semacam kotak ya. Kemudian di dalam inilah nanti ada icon-icon yang sama seperti ini tadi di atas. Nah untuk warna kotaknya, mungkin perlu kita tambahkan di sini colors, kita buat saja black ya, warna hitam. Oke, seperti ini. Kemudian karena nanti lebih dari satu navigation barnya, maka kita buat di sini child ya. Nah childnya adalah tab bar ya, tab bar. Oke, nah ini ya, jadi dia butuhkan daftar tab bar nanti. Ini kita turunkan saja dulu. Nah kontrolnya tadi supaya nanti kalau kita pilih salah satu nanti button navigation ya bisa menampilkan halaman yang sama juga dengan yang ini atau yang berbeda nanti, maka kita buat tadi kontrolnya tadi. Controllernya adalah controller. Oke, kemudian tabnya, ini tabnya. Nah tabnya ini kita buat dalam bentuk array ya, seperti ini. Oke, ini kita turunkan saja. Oke, nah jadi tabnya dalam bentuk array ya, karena lebih dari satu. Nah sebenarnya tadi sama ya dengan yang ini di atas tadi ya, tab ini sama. Ini kalau kita samakan misalnya ya, ini button navigation-nya di bawah sama dengan yang di atas ini, maka tinggal kita copy saja ya yang ini tadi ya. Nah kita copy saja, kita letakkan di array tabnya. Mungkin ini kita tambahkan konstanta seperti ini. Oke, mungkin di bagian bawah kita hilangkan teksnya, tidak perlu kita buat teksnya lah. Oke, nah seperti ini ya. Jadi kita gunakan widget button navigation bar, kemudian material itu harus memiliki child ya, dia memiliki child. Jadi childnya anaknya adalah tab bar. Kemudian supaya bisa menghandle setiap aksi yang dilakukan di setiap tab barnya, maka kita gunakan tadi controller kita. Nah tab barnya apa saja? Tab bar yang pertama, tab bar yang kedua, dan ketiga, dan seterusnya, sama dengan yang di atas tadi. Oke, coba kita simpan dulu. Nah ini di bawah ya, jadi sudah tidak ada teksnya ya, jadi hanya ikonnya saja yang kita gunakan. Ini ikonnya saja ya. Nah nanti kalau kita klik sama dengan ini di atas ya, fungsi ini tadi. Jadi kalau kita klik home maka menampilkan home, kalau profil menampilkan profil. Nah sama juga dengan tab bar ya, fungsi yang di atas tadi sama digunakan oleh tab bar ini. Button navigation-nya ya. Jadi kalau kita klik profil maka menampilkan halaman profil. Karena kenapa? Karena kita tadi menggunakan controller yang sama ya. Kita masih menggunakan controller yang sama dengan yang digunakan di saat kita klik ini di atas. Ini tadi controller ya. Nah nanti kalau misalnya kalau Anda beda ya, ini di bawah navigation barnya beda, kalau diklik icon yang pertama berbeda halaman yang akan ditampilkan di sini, maka Anda tambahkan halamannya di bagian lip-nya
ya. Kemudian Anda buat controllernya tersendiri. Jadi tentu controller yang Anda gunakan nanti bukan hanya satu ya, yang Anda definisikan tadi di sini, yang Anda definisikan di sini tadi controllernya tidak hanya satu ya. Jadi kebetulan tadi di sini kan untuk semua tab controllernya kita gunakan variable controller ini, sehingga ketika di bagian navigation barnya juga kita gunakan controller, maka yang dieksekusi adalah sama dengan yang tab barnya ya. Oke, sama dengan yang di atas ya. Jadi kalau kita pilih supir di atas ini, maka kalau kita di navigation barnya kita pilih yang ini juga, maka akan menampilkan halaman supir. Oke, baik, saya pikir seperti itu ya untuk penggunaan penggunaan tab bar ini di atas dan button navigation. Nah, nanti teman-teman boleh memodifikasi ya, misalnya mewarnai halaman ini sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi saya pikir seperti itu untuk video tutorial tentang penggunaan tab bar dan button navigation barnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya.